Halo, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 5, data dan manajemen data. Konsep dasar database, suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem database, suatu sistem penyusunan dan pengelolaan rekor-rekor dengan menggunakan komputer, dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Komponen dasar dari sistem database ada 4, yaitu yang pertama data, kedua software atau perangkat lunak, ketiga hardware atau perangkat keras, dan keempat brainware atau pemakai. Data disimpan secara terintegrasi atau integrated. Terintegrated yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Data dapat dipakai secara bersama-sama atau shared. Shared yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Perangkat keras atau hardware terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database berupa peralatan untuk penyimpanan misalnya disk, drive, tape, peralatan input dan output, peralatan komunikasi, data, dan lain-lain. Perangkat lunak berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database, dapat berupa database management system atau DBMS, dan program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Brainware atau pemakai. Pertama ada database administrator atau DBA, orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Kedua, programmer, orang atau tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, end user, orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Data pada database dan hubungannya. Yang pertama, data operasional dari suatu organisasi, berupa data yang disimpan dalam database. Kedua, data masukan atau input data. Data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input atau keyboard yang dapat merubah data operasional. Yang ketiga, data keluaran atau output data, berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Keuntungan pemakaian sistem database. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi. Kedua, terpeliharanya keselarasan data. Ketiga, data dapat dipakai secara bersama-sama. Keempat, memudahkan penerapan standarisasi. Kelima, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. Keenam, terpeliharanya integritas data. Ketujuh, terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. Dan yang terakhir, program atau data independen. Kerugian pemakaian sistem database. Yang pertama, mahal dalam implementasinya. Kedua, rumit atau kompleks. Ketiga, penanganan proses recovery. Keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Dan yang terakhir, backup sulit. Enterprise yaitu suatu bentuk organisasi. Sekolah itu data_MHS, rumah sakit data_pasien. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Yang pertama, bidang administrasi siswa yaitu entitas mahasiswa, buku pembayar. Yang kedua, bidang kesehatan, entitas pasien, dokter, obat. Atribut atau field yaitu setiap entitas mempunyai atribut atau suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Yang pertama, entiti siswa, field sama dengan name, nama, _siswa, alamat, dan lain-lain. Entiti nasabah, field sama dengan kd_nasabah, nama _nasabah, dan lain-lain.
Data value yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Atribut nama underscore karyawan, contohnya Sutrisno, Budiman, dan lain-lain. Record atau tuple yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Record mahasiswa, NIM, NM underscore MHS, alamat. File yaitu kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Kunci elemen data yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Tujuan perancangan database. Yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan, response time, processing time, dan storage space. DBMS atau perangkat mengelola basis data. Dalam mengelola basis data, maka dibutuhkan alat atau tool yang berfungsi untuk mengelola basis data, yang disebut dengan DBMS, software pengelola basis data. Sebuah software dapat disebut sebagai DBMS apabila mampu mengidentifikasikan atau define data itu sendiri, mampu membangun atau konstruk basis data, mampu melakukan manipulasi atau manipulate seluruh data yang ada pada basis data. Jenis-jenis DBMS ada 4, yang pertama Oracle, yang kedua SQL Server, yang ketiga MySQL, dan yang keempat Sybase. Faktor teknis, tipe model data atau hierarki jaringan atau relasional, struktur penyimpanan dan jalur pengaksesan yang didukung sistem manajemen database, tipe interface dan programmer, tipe bahasa query. Faktor ekonomi ada biaya penyiadaan hardware dan software, biaya personalia, biaya konversi pembuatan database, biaya pengoperasian. Faktor politik organisasi. Yang pertama ada struktur data dan kompleksitas data, kedua sharing antar aplikasi, ketiga personal yang terbiasa dengan sistem terdahulu, dan yang keempat perkembangan data dan pengontrolan data.